Halo semuanya, kita masuk kepada video kali ini dengan topik panjang kurva dan luas permukaan. Nah, di sini ada sebuah kurva yang bentuknya tidak lurus. Dan di dekatnya ada juga beberapa potong. Nah, di sini itu untuk melambangkan mencari panjangnya. Nah, ini kita bisa susun jadi seperti ini. Menjadi bentuk yang lengkap seperti ini. Nah, kita bisa lihat dia sudah memenuhi seluruh daerah ini. Nah, kegunaannya di sini, nah, kita bisa melihat kira-kira berapa panjangnya kurva ini dari sini ada tulisan min 4 sampai 1. Nah, berapa panjangnya dari min 4 sampai 1 kita bisa lihat di seperti ini. Nah, tapi terkadang kita itu tidak bisa menghitung jalan yang berapa panjang jalannya ini. Nah, maka dari itu kita bagi menjadi potongan kecil yang lurus. Lalu kita jumlahkan semua potongannya. Nah, untuk satu potongan kecil ini, untuk perubahan horizontalnya dari kiri ke kanannya, itu kita namakan X. Nah, ini kita bisa lihat dari sini ke sini. Ini nambah 1. Dari min 5 ke min 4 itu kan sama 1. Nah, terus untuk dari perubahan vertikalnya. Nah, kita bisa lihat dari atas yang menuju ke bawah. Nah, ini kan panjangnya dari sini ke sini kan kita bisa hitung menggunakan rumus Pitagoras, di mana sini alas, sini tinggi, sini sisi miring. Nah, maka perubahan ini, kita misalkan perubahan ini adalah, ya perubahan dari X sini ke sini adalah delta X, dan perubahan dari atas ke bawah ini kita berikan nama delta Y, maka di sini pasti adalah turunannya, turunan dari sisi miring, jadi kita anggap aja ds. Nah, kalau kita masukkan ke rumus, akan jadi seperti ini. Kita pindah ke modul kembali. Jadi seperti ini. Kira-kira potongan kecil itu akan akar dari delta X pangkat 2 tambah delta Y pangkat 2. Nah, di sini karena delta Y itu kan merupakan turunan. Jadi dy dx per delta X atau F aksen X. Nah, F aksen X dikali delta X. Nah, kita ganti delta Y-nya menjadi ini. Sehingga yang awalnya ds itu sama dengan delta X pangkat 2 tambah delta Y pangkat 2. Jadi delta X pangkat 2 tambah F aksen X delta X pangkat 2. Nah, di sini kan jadinya akan jadi kalau pangkat 2-nya dimasuk menjadi F aksen kuadrat dan delta X kuadrat. Nah, setelah dimasuk, kita selanjutnya kita faktorkan sehingga jadi delta X kuadrat itu kita keluarkan. Nah, jadi nanti sini tinggal 1. Dan kita keluarkan delta X kuadrat yang juga ada di sini. Sehingga sisanya tinggal F aksen X dikuadratkan.
Nah, sehingga rumusnya menjadi delta X pangkat 2 1 ditambah F aksen X di pangkat 2. Nah, selanjutnya karena ini kuadrat dan ini akar, kita bisa keluarkan delta X pangkat 2, jadinya tinggal delta X saja. Seperti ini. Sehingga, nah perubahan dari kurva tadi yang dipotong-potong adalah akar dari 1 tambah F aksen X pangkat 2 delta X. Atau karena ini kita masuk ke turunannya, maka perubahan ini delta X kita menjadi dx. Nah, selanjutnya, karena kita mengingat untuk menghitung panjang, kita kan pernah menghitung integral tentu. Nah, jadi integral tentu dia memiliki batas atas dan batas bawah. Dan pada gambar tadi kan ada dari negatif 4 sampai 1. Nah, di sini sama juga dia misalkan dia punya interval atasnya B dan bawahnya A, maka panjang kurvanya adalah integral dari B A 1 ditambah F aksen X pangkat 2 dx. Baik, kita masuk ke soal pertama. Kita akan menerapkan rumus ini dalam soal yaitu Y sama dengan X pada interval 0,1. Nah, pertama-tama karena ini kita pakai F aksen, kita harus lihat dulu turunannya. Nah, turunan dari X adalah 1. Setelah kita dapat turunannya, kita masukkan ke rumus ini. Jadi kita ganti interval atas dan bawahnya. Atasnya 1, bawahnya 0. Dan akar 1 tambah F aksennya, F aksen ganti dengan 1. Jadi 1 pangkat 2. Akar 1 tambah 1 pangkat 2. Artinya kan 1 ditambah 1. Jadinya akar 2. Kita selanjutnya integralkan bagian ini. Integral dari konstanta berarti kita hanya tinggal tambahkan X di belakangnya. Jadi akar 2 X. Nah, interval atasnya adalah 1 dengan 0. Maka di sini akar 2 kali 1 dikurang akar 2 kali 0. Jadinya tinggal akar 2 saja. Oke, baik kita lanjut ke soal nomor 2 yaitu 4/3 X ditambah 3 dalam interval 0,3. Nah, kali ini kita turunkan dulu 4/3 X tambah 3. Nah, kalau kita ingat pelajaran turunan kemarin, tuh nanti ini adalah langsung 4/3. Sehingga kita ganti di sini jadi 4/3 pangkat 2. Nah, kita kuadratkan.
sebelah kanan jadinya di sini 4 pangkat 2 16 dan 3 pangkat 2 9. Nah, karena di sini 16 per 9, satunya juga kita harus ubah menjadi bentuk yang sesuai. Yang pangkat bawahnya juga 9. Maka 9 itu kan hasil dari 1 dikali 9. Jadi atasnya 9, bawahnya juga 9. Dan juga alasannya karena 9 bagi 9 itu adalah 1. Nah, baru kita jumlahkan semuanya. 9 per 9 ditambah 16 per 9. Hasilnya adalah 25 per 9. Nah, terdapat bentuk luasnya. Sekarang kita integralkan 25 per 9. Jadinya adalah 25 per 9 X. Nah, kita lalu hilangkan akarnya menjadi 5 per 3. Nah, 5 per 3 ini kita masukkan ke batas atas yaitu 3. Berarti 5 per 3 kita kalikan dengan 3. Nah, terus kita masukkan ke batas bawahnya. Jadi 5 per 3 X kita kalikan 0. Jadi hasilnya 5 per 3 dikali 3. Hasilnya adalah 15 bagi 3 tinggal 5. Yang sebelahnya 5 per 3 kali 0. Hasilnya terdapat 0. Jadi 5 kurang 0 adalah 0. Maaf, 5 kurang 0 adalah 5. Selanjutnya kita masuk ke luas permukaan. Untuk luas permukaan, bayangkan kamu punya kurva. Lalu kurva itu diputar. Nah, pasti akan menjadi sebuah tabung. Kalau misalnya ada garis begini diputar pada sumbu X misalnya di sini, maka dia akan berputar begini terus. Nah, yang kita akan ukur adalah berapa luas permukaannya atau berapa yang terbentuk dari rotasi ini. Nah, berapa luas yang terbentuk dari rotasi sebuah kurva bisa kita hitung menggunakan luas selimut tabung kecil. Jadi, kalau kita ingat rumus luas selimut tabung, itu kan 2pi per S. Dengan R-nya jari-jari dan anunya itu adalah tinggi tabung. Nah, karena tadi jari-jarinya itu kan tadi berdasarkan putaran kurva. Jadi, jari-jarinya kita ganti dengan kurva. Terus, untuk tingginya, itu kan ada dari perubahan tadi. Sehingga D, S besar sama dengan 2pi Fx ds.
Nah, persyaratan pengumuman pertama kan kita sudah mengetahui bahwa ds itu kan sama dengan akar dari satu tambah f aksen x dikuadratkan. Nah, maka kita tinggal ganti saja. Jadi 2pi fx dikali akar dari satu tambah f aksen x kuadrat. Nah, dalam interval AB, belas permukaan total memiliki rumus berikut ini. Jadinya integral dari 2pi fx dikali akar dari satu tambah f aksen x di pangkat 2. Intervalnya adalah AB, sehingga yang A itu di bawah dan B yang di atas. Oke, mari kita hitung luas permukaan dari kurva Y sama dengan X pada interval 0,1. Nah, kita hitung turunannya. Turunan dari X adalah 1. Selanjutnya, kita masukkan rumus yang tadi, sehingga fx, nah kita ganti fx dengan x, karena fungsinya kan Y sama dengan X. Ditambah f aksen X kuadrat. Jadi, 1/2. Sehingga ini adalah 2pi x dikali akar 2. Nah, kita integralkan x, kita integralkan berarti pangkatnya ditambah 1. Jadi x yang awalnya pangkatnya 1 jadi pangkat 2. Nah, karena dia pangkat 2 maka sini harus juga dibagi 2. Nah, kita bisa coret yang atas dengan yang bawah, sehingga tinggal pi saja. Jadi pi x kuadrat dikali akar 2. Nah, kita masukkan ke interval 1 dan 0. Maka di sini pi dikali 1/2 akar 2 dikurang pi, batas bawahnya 0/2 akar 2 sama dengan pi dikali 1/2 akar 2. Karena yang sebelah sini kan karena dikali 0 semua menjadi 0. Jadi tinggal pi dikali 1/2 dikali akar 2. Dan hasilnya adalah pi adalah pi kali 1 dikali akar 2. Jadinya pi akar 2. Oke, kita coba ke soal kedua. Diberikan kurva Y sama dengan X plus 2 dalam batas 0,1. Hitunglah luas permukaannya. Nah, turunan dari X adalah 1. Nah, kita masukkan ke dalam rumus.
Jadinya integral dari 1, 0, 2pi fx kita ganti menjadi x plus 2 dikali akar dari 1 ditambah turunan dari fx adalah 1 pangkat 2 dx. Kita bisa sederhanakan menjadi integral 1, 0 dari dua pi x plus 2 akar 2 seperti di sini. Dua pi x plus 2 akar 2. Oke, mari kita hitung integral tentunya. Nah, karena ini merupakan konstanta, ini tidak usah kita apa-apakan. Nah, kita fokus ke yang dalamnya karena inilah yang bagian pentingnya. Nah, ini yang kita integralkan. Nah, alasannya cuma ini yang kita integralkan. Kenapa kita nggak kalikan ke dalam lebih dahulu? Karena dia akan lebih mudah nantinya untuk perkaliannya. Jadi, 2pi akar 2-nya kita biarkan saja. Kita integralkan bagian x plus 2-nya. Karena mereka tidak bisa dipisahkan. Jadinya x menjadi setengah x pangkat 2. 2 kita integralkan menjadi 2x. Nah, kalau kalian kalikan langsung, ini hasilnya juga tetap akan sama, tapi ini lebih mudah karena ini kita tidak perlu mengalihkannya dulu. Oke, mari kita hitung lagi. Masukkan 1 ke dalam rumus ini. Jadi 2pi setengah kali 1 pangkat 2. Berarti setengah ditambah 2 kali 1 2 akar 2 dikurang 2pi setengah kali 0 pangkat 2 di 0 ditambah 2x ditambah 0 akar 2. Hasilnya yang kanan habis, yang kiri 2pi dikali setengah. Jadinya pi saja. Jadinya pi. Terus 2pi dikali 2. Jadinya 4pi akar 2.
Dan hasilnya menjadi 5 pi akar 2. Ini 1 pi tambah 4 pi. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, tadi itu kan kita menghitung soalnya itu kan lumayan mudah karena langsung bentuk linear. Yang lagi sama dengan X plus 2 X, 4/3 X plus 3 itu masih bentuk linear. Nah, bagaimana kalau dalam bentuk yang tidak linear seperti X kuadrat? Nah, ini kita menggunakan metode trapezoid seperti ini. Nah, ini kelihatannya susah, tapi jangan khawatir. Ini berarti kita akan membagi kurva menjadi sejumlah segmen. Nah, misalnya di sini N-nya 4, berarti 4 segmen. Lalu yang kita hitung adalah jumlah awal. Ini panjang segmen awal. Jumlah ini yang terakhir. Dan ditotalkan semua dengan 2 kali dari setelahnya. Jadi kalau misalnya 1, jadi 2 3 kalau ini terakhirnya 4, jadi 1 2 kali 2 ini 2 kali 3 dan tambah 4 seperti ini satunya. Ini 1 2 kali 2 ditambah 2 kali 3 dan tambah 4. Nah, kalau 5 bagaimana? Nah, kalau kita bagi jadi 5 ya jadinya nanti 2 kali 4 ditambah 5. Kalau dia bagi jadi 6, nah kalau dia bagi jadi 6, kita jadinya 2 kali 5 tambah yang ke-6. Terus kita kalikan yang hasil semua ini dengan batas atas yang berarti 6 kurang 1 batas bawah dibagi jumlah partisinya yaitu 6. Oke, mari kita coba pada soal Y sama dengan X kuadrat pada interval 0,1 dan N-nya adalah 4. Nah, di sini kita lihat dulu. Ada fungsinya yaitu X pangkat 2. Nah, kita cari turunannya yaitu X pangkat 2 menjadi 2X. Nah, kita masukkan rumus sehingga di sini 1 ditambah 2X pangkat 2 pangkat 2 kan lagi jadinya 2 pangkat 2 4 X pangkat 2 X kuadrat. Nah, bentuk kayak gini kan agak susah mau untuk diintegralkan. Jadi kita akan pakai metode trapezoidnya. Nah, kita bagi jadi 4 interval. Jadinya batas atas kita gunakan dengan batas bawah dibagi dengan 4. 1 dikurang 0, 1 dibagi 4 jadi 0,25. Nah, jadi kita baginya per 0,25. Jadi 0
batas bawahnya 0,25, selanjutnya 0,5, dan 0,75, terus yang terakhir adalah 1. Nah, kita gantikan nilai X pada fungsi ini, ya yang ini, dengan interval 0, 0,25, 0,75, dan 1. Jadi di sini 1 ditambah 4 akar dari, maaf, 1 ditambah 4 X pangkat 2. Jadi 4 dikali X. X-nya kita ganti 0 pangkat 2. Jadinya kan akar 1. Akar 1 ya hasilnya adalah 1. Selanjutnya 0,25. Jadi akar dari 1 tambah 4 dikali 0,25 pangkat 2. Nah, hasilnya adalah akar dari 1 ditambah 4 dikali 1/4, jadinya 1. 1 dikali 1/4 jadinya 1/4 juga. Jadinya adalah akar dari 5/4. Selanjutnya 0,5. 0,5 berarti 1 ditambah 0,5 pangkat 2. Oh ya, jangan lupa kali 4. 1 ditambah 4 dikali 0,5 pangkat 2. Jadi 1 ditambah 4 kali 0,5 pangkat 2 adalah 0,25. Jadi 1 tambah 1. Jadi akar 2. Selanjutnya kita ke 0,75. Jadi 1 ditambah 4 dikali 0,75 pangkat 2. Oke, kita hitung jadinya akar dari 1 ditambah 4 dikali 0,75 pangkat 2. Nah, 0,75 pangkat 2 adalah 0,5625. Kita kalikan 4, hasilnya adalah 2,25. Nah, akar dari 1 ditambah 2,25 adalah
akar dari 3,25. Selanjutnya ada akar dari 1. Kita jumlahkan dengan 4 kali 1 pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah akar dari 1 tambah 4. Akar 5. Nah, sehingga di sini kita gantikan jadi 0,25 ditambah 1 ditambah 2 kali akar 5/4 ditambah 2 kali akar 2 ditambah 2 kali akar 3,25 ditambah akar 5. Oke, baik. Selanjutnya kita akan menentukan panjang kurva dari setengah X kuadrat dengan N sama dengan 4. Nah, kita masukkan turunan dari setengah X pangkat 2, yaitu jadinya setengah kali 2, 1, 1 dikali X pangkat 2 kurang 1, berarti tinggal X saja. Jadi di sini rumusnya adalah 1/X pangkat 2, jadi 1/X pangkat 2. Nah, kita bagi seperti tadi menjadi 4 bagian. Karena tadi sama intervalnya, jadi 1 dikurang 0 kita bagi 4. 1 kurang 0 dibagi 4 adalah 0,25. Saya dapatkan bagiannya adalah 0,25, 0,5, 0,751. Jadi 0,5, 0,751. Nah, kita masukkan ke rumusnya. Jadi 1 tambah 0/2. Bukan juga akar 1. Hasilnya 1. Selanjutnya 0,25 jadi 1 tambah 0,25/2. Hasilnya adalah 1 ditambah 0,0625. Jadi akar 1,0625. Selanjutnya 0,5. Akar dari 1 ditambah 0,5/2. Hasilnya adalah 1 ditambah 0,25. Jadinya akar dari 1,25. Selanjutnya ada 0,75, yaitu 1 tambah 0,75/2. Hasilnya adalah 1 ditambah 0,5625. Jadinya akar dari 1,5625. Selanjutnya ada 1, sehingga di sini akar dari 1 ditambah 1/2. Jadi akar dari 1 ditambah 1/2, 1 juga. Jadi akar 1 tambah 1, akar 2. Nah, karena kita bagi menjadi
intervalnya begini, maka kita yang tengah-tengahnya dikalikan dua, yang ujung-ujungnya tidak usah dikalikan dua. Jadi atasnya H kita ganti 0,25, F0 kita gantikan 1, F1 kita gantikan dengan 1,0625, F2 kita gantikan dengan akar 1,25, F3 kita gantikan dengan 0,5625, dan yang terakhir adalah akar 2. Nah, ini sebenarnya harusnya itu 0,0, 0,25, 0,5, 0,75, dan 1. Karena sesuai urutan yang atas ini. Nah, oke, cukup sekian video tayang kali ini. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Dan mengakhiri video, saya ucapkan terima kasih.